Ah, Selamat pagi, adik-adik mahasiswa dan Profesor Ibrahim dari FKUB Kalimantan Barat. Baiklah, pada pertemuan ini kita awali dengan sama-sama eh, mendengarkan dengan hikmat lagu Indonesia Raya.
Baik, terima kasih atas kehadiran Profesor Ibrahim, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kalimantan Barat. Ya, insya Allah agenda kita ini akan berlangsung setiap tahun bersama mahasiswa baru Universitas Tanjung Pura dan juga mahasiswa dari universitas lainnya serta pelajar dan umum. Baik, Prof. Ibrahim, untuk mengefektifkan waktu, saya berikan waktu seluas-luasnya kepada Prof untuk memberikan kuliah umum kepada kita semuanya agar kita dapat memahami pentingnya merawat kerukunan beragama di Kalimantan Barat ini. Eh, Silakan kepada Profesor, waktu dan Zoom. Saya silakan. Suaranya Prof belum masuk. Halo, Pak Riyadi. Ya, ya, oke. Suara saya bisa didengar? Ya, Hmm. Halo, ya. Kalau ya, pakai headset mungkin itu ya, Prof ya. suara saya bisa didengar, Pak. Masih dengar ya, dengar. Dengar, oke ya. Nah, Sudah bisa lanjut, Pak ya. ya, Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Riyadi Budiman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pertemuan kuliah umum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Pak Riyadi yang saya hormati, Ketua Pendikar Untan, kemudian para peserta kuliah umum hari ini, para adik-adik mahasiswaku semuanya dari manapun berada, semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa dijaga kesehatan kita, dan dengan semua itu, mari kita banyak bersyukur atas segala rahmat dan nikmat Tuhan yang Maha Kuasa pada kita semua. Karena hanya dengan nikmat itulah kita bisa menjalani kehidupan kita dengan baik, menjalani seluruh aktivitas kita dengan baik. Dan pada hari yang berbahagia ini, pagi yang spesial ini, kita dipertemukan di ruang Zoom, ya, ruang webinar hari ini. Eh, Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan ini Pak Riyadi. Ini sesuatu yang luar biasa saya kira. Dan saya bisa bertemu dengan anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya, khususnya mahasiswa Untan ya. Mahasiswa Untan dari berbagai latar belakang. Saya melihat jumlah yang sudah 200-an hari ini bergabung di Zoom kita. Nah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa komentar saya terhadap lagu Indonesia Raya yang di stansa tadi, ada berapa stansa itu. Ada salah satu stansa yang menarik, misalnya, marilah kita berjanji Indonesia selamanya atau Indonesia abadi. Ini sebuah ikrar yang luar biasa, stansa dari eh, Indonesia Raya yang membangun komitmen kita bersama untuk semua kita berjanji, apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun agama kita, dari daerah manapun kita, mari kita semua berjanji untuk selamanya Indonesia, atau kita berjanji Indonesia abadi. Artinya bahwa tidak ada perbedaan latar belakang apapun yang boleh menjadikan kita Indonesia bercerai-berai. Indonesia harus abadi dengan semua latar belakang kita, dengan semua agama yang kita miliki, dengan semua etnik kita, kita satu Indonesia abadi. Oke, itu komentar saya Pak Riyadi untuk tema di stansa Pancasila tadi, Indonesia Raya. Pak Riyadi, saya bisa share screen materi enggak? bisa dong. Coba co-host. Bisa ya? Udah jadikan co-host. Sudah ya? Oke, baik. Kalau gitu, saya coba share screen materi.
Sudah nampak ya? Ya, benar. Oke. Ya, eh, sesuai dengan tema yang diberikan ke saya, tema merawat kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat. Nah, adik-adikku sekalian, para mahasiswaku sekalian yang saya banggakan, eh, kerukunan adalah harga mati yang harus kita jaga, harus kita rawat. Keragaman agama juga adalah bagian yang juga harus kita rawat, karena kita beragam maka kita harus rukun. Kerukunan dan keragaman adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu saya ingin memperlihatkan pertama dalam kesempatan ini dengan realitas keragaman kita ya. Eh, ya, realitas keragaman kita. Adik-adikku sekalian, hari ini kita yang hadir di ruang eh, Zoom ini, kita yang hadir kuliah umum ini sesungguhnya adalah satu kesatuan dari keragaman ini. Mungkin ada di antara kita yang beragama Hindu hari ini ya, di sini ya. Ada di antara kita yang beragama Konghucu di sini, ada di antara kita yang beragama Buddha di sini. Apalagi misalnya yang beragama Islam juga ada di sini. Ada yang beragama Kristen Kristen di sini, ada yang beragama Katolik di sini. Artinya inilah kita. Inilah kita yang harus kita pahami, harus kita kenali hari ini bahwa kita memiliki keragaman, kita memiliki perbedaan-perbedaan dalam beberapa aspek, termasuk pilihan agama kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang menganut aliran kepercayaan, bukan sebuah masalah. Inilah realitas kita, dan inilah yang harus kita kenali bahwa kita adalah bagian dari keragaman. Indonesia kita adalah Indonesia yang terdiri dari keragaman. Kita negara kesatuan, tapi kesatuan itu bukanlah tunggal, tapi kesatuan itu adalah kombinasi dari keragaman-keragaman kita, termasuk dalam hal agama. Nah, adik-adikku sekalian, mahasiswa yang saya banggakan bahwa eh, apa hakikat dari keragaman ini gitu ya? Apa hakikat dari kita berbeda? Nah, sesungguhnya ini bagian yang perlu kita pahami dalam kesempatan yang singkat hari ini. Pertanyaan pertama yang harus jadi pembelajaran kita adalah mengapa kita berbeda gitu ya. Mengapa kita berbeda? Mengapa kita berbeda agama? Karena agama adalah pilihan yang terkait dengan keimanan dan keyakinan kita. Agama adalah keimanan, agama adalah keyakinan, sesuatu yang kita percayai, sesuatu yang kita yakini. Karena dia sesuatu yang kita yakini, maka kita punya pilihan tersendiri sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan tentang apa? Agama itu, ya keyakinan kita tentang kebenaran, keyakinan kita menuju jalan Tuhan. Nah, karena dia jalan menuju kebenaran, jalan menuju Tuhan, maka akan sangat mungkin jalan itu lebih dari satu. Saya ingin contoh sederhana, Pak Riyadi. Kalau di kelas itu saya sering mencontohkan. Kalau kita punya tujuan misalnya ingin membeli, saya ingin membeli ikan di pasar Pelamboyan misalnya. Dimanapun posisi Anda sekarang yang di Kota Pontianak. Saya ingin membeli ikan di pasar Pelamboyan. Nah, tujuan kita sama, sama-sama ingin membeli ikan, tempatnya sama di Pasar Pelamboyan. Tetapi jalan untuk kita sampai ke Pasar Pelamboyan dan mendapatkan ikan, membeli ikan di Pasar Pelamboyan bisa beda-beda. Ada banyak jalan menuju Pasar Pelamboyan gitu ya. Yang dari arah Adi Sucipto bisa lewat Imam Bonjol, bisa lewat Ahmad Yani, yang arah Kota Baru bisa lewat Sudirman Ahmad Yani masuk Veteran sampai ke Pelamboyan, bisa lewat Suprapto Supratman masuk Pelamboyan, bisa lewat Gajah Mada sampai Pelamboyan, bisa lewat Tanjung Pura juga sampai Pelamboyan. Artinya bahwa inilah yang namanya pilihan jalan itu ya. Pilihan jalan nanti tergantung, belum lagi pilihan jalan nanti bergantung dengan kendaraan apa yang akan kita gunakan untuk membeli ikan ke Pelamboyan. Bisa beda. Yang pilih kendaraan motor akan beda cara jalannya. Yang pilih bawa mobil akan beda laju cepat dan tidaknya. Yang pilih mengayuh beca akan beda cara jalannya. Bahkan yang pilih jalan kaki juga beda gitu. Nah,
inilah hakikat dari perjalanan menuju sesuatu yang kita tuju. Nah, agama juga sesungguhnya seperti itu. Agama adalah pilihan kita karena kita percaya, karena keimanan kita untuk menuju kebenaran Tuhan. Karena itu sangat mungkin dalam pilihan jalan itu kita berbeda dan itulah realitas hari ini bahwa kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan yang dianut hari ini gitu ya, adik-adikku sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita berbeda keyakinan, maka kita memiliki kebebasan dalam memilih agama sebagai sebuah pilihan keyakinan, pilihan keimanan kita. Nah, dalam konteks ini kita diberikan kebebasan untuk memilih, baik secara normatif berdasarkan agama kita masing-masing, norma agama kita masing-masing, maupun secara konstitusional, undang-undang kita. Secara normatif misalnya, agama kita, apapun agama itu sangat terbuka dengan perbedaan gitu ya. Dalam Islam misalnya, dalam Islam itu ada banyak ayat yang bicara tentang eh, pamansa apal yu'min, pamansa apal yakfur misalnya dalam surah Al-Kahfi itu. Siapa yang berkehendak untuk menjadi orang beriman ya berimanlah. Siapa yang berkehendak menjadi kufur ya kufurlah gitu ya. Kemudian eh, la ikraha fiddin dalam Islam ya, tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah jelas semua itu adalah pilihan-pilihan dan setiap pilihan ada tanggung jawabnya masing-masing, setiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Artinya, secara normatif keagamaan kita Wah, memberi teknik. peluang Kayak memberi memberi peluang untuk kita memilih pilihan agama kita masing-masing itu secara normatif. Nah, secara konstitusional itu sangat jelas. Kita punya Undang-Undang 28 ya, Undang-Undang 28 tentang kebebasan jaminan kebebasan memilih agama, memeluk agama sesuai keyakinan kita masing-masing. Negara menjamin itu, siapapun kita dijamin oleh negara untuk beragama dan berkeyakinan sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, ini artinya bahwa adik-adikku sekalian, agama kita yang berbeda, pilihan agama kita yang berbeda, hari ini sesungguhnya secara normatif adalah eh, ada dukungan dari agama kita yang terbuka dengan perbedaan itu ada banyak sekali ya. Kalau dalam Islam ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan peluang kita untuk berbeda, termasuk hidup berdampingan dalam perbedaan agama. Nah, secara konstitusional negara kita menjamin perbedaan agama itu sehingga hari ini secara resmi negara kita mengakui 6 agama di Indonesia ya. Ya, 6 agama itu tadi yang kita tampilkan di depan, ada Islam, ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, dan satu aliran kepercayaan. Dan dalam aliran kepercayaan itu sesungguhnya adik-adikku sekalian, itu ada banyak lagi aliran kepercayaan yang tergabung dalam satu aliran kepercayaan itu. Ada ratusan bahkan tergabung di situ. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perlindungan yang jelas secara normatif dan secara konstitusional tentang perbedaan kita dalam beragama. Nah, yang ketiga, karena eh, perbedaan agama, kemudian kita diberikan kebebasan secara normatif dan konstitusional dengan semua perbedaan pilihan agama kita, maka setiap pilihan akan diminta pertanggungjawaban masing-masing. Nah, itu tadi yang saya sebutkan bahwa jangankan dalam beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari pun, apapun itu, ketika kita harus memilih, maka setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya, gitu ya. Setiap pilihan itu pasti ada akibatnya yang harus kita pertanggungjawabkan. Adik-adik sekalian, memilih untuk menjadi mahasiswa itu juga ada konsekuensinya yang menuntut adik-adik sekalian harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus ikut program perkuliahan dengan sungguh-sungguh, harus mengerjakan semua kewajiban sebagai seorang mahasiswa sehingga bisa mendapatkan hasil yang baik sebagai seorang mahasiswa. Akan beda dengan orang yang tidak memilih sebagai mahasiswa. Mungkin punya kebebasan yang lain di luar sana, tidak harus buat tugas, tidak harus hadir kuliah kalau dia bukan mahasiswa. Nah, artinya semua pilihan kita harus pasti ada konsekuensinya dan setiap pilihan kita mesti ada pertanggungjawaban di akhir pilihan kita. Nah, inilah hakikat dari pilihan termasuk dalam pilihan beragama. Ketika kita berbeda agama, berbeda pilihan dalam beragama, maka
pilihan itu juga pasti ada pertanggungjawaban masing-masing di agama kita. Karena itu, semua pilihan itu harus kita hormati sebagai hak setiap kita. Semua pilihan kita yang berbeda harus kita hargai sebagai bagian dari kebebasan memilih secara konstitusional kita dalam beragama. Nah, adik-adikku sekalian, para mahasiswa yang saya banggakan, disitulah pada akhirnya kita harus sadar untuk menempatkan bahwa sesungguhnya perbedaan kita adalah kehendak dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Apapun perbedaan itu termasuk perbedaan agama. Kehendak Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Dalam bahasa agama atau dalam bahasa Islam itu ini disebut dengan sunatullah, kehendak Allah, kehendak Tuhan. Kok bisa? Iya, bahwa kita berbeda ini kehendak Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Faktanya apa, adik-adikku sekalian? Saya selalu contoh paling sederhana begini. Pernahkah kita meminta untuk dilahirkan sebagai seorang Muslim? Atau sebagai seorang Buddhis, sebagai seorang Kristen, atau sebagai seorang Hindu Konghucu? Faktanya tidak pernah, adik-adik sekalian ya. Tidak pernah ya. Anda tidak pernah minta dilahirkan sebagai seseorang dari agama apa. Tapi faktanya kita lahir dalam perbedaan agama masing-masing satu. Secara suku budaya misalnya, pernahkah kita minta dilahirkan sebagai bangsa Melayu, etnik Madura, etnik Jawa, Sunda, etnik Dayak dan seterusnya? Tidak pernah, kita tidak pernah minta itu. Pernahkah kita minta dilahirkan saya sebagai seorang laki-laki sajalah, biar enggak, jangan perempuan, atau saya lahirkan saya sebagai seorang perempuan? Tidak pernah kita meminta itu. Tapi kenapa kita lahir dengan kita hari ini? Karena Tuhan yang menghendaki kita dengan perbedaan kita. Nah, karena itu adik-adik sekalian, kalau kita memahami bahwa perbedaan kita adalah kehendak Tuhan yang menciptakan, maka tidak boleh kita menafikan perbedaan ini. Apalagi kita mencela perbedaan kita apapun itu, tidak boleh. Kalau kita mencela sesama kita hanya karena kita berbeda, sama saja kita mencela Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Kalau kita menyalahkan perbedaan kita sebagai biang dari konflik dan perkelahian di antara kita, sama saja dengan kita menyalahkan Tuhan yang menciptakan kita berbeda. Nah, karena itu harus kita pahami bahwa kalau terjadi konflik karena perbedaan, bukan karena kita berbeda sesungguhnya, tetapi karena kita gagal dalam memahami perbedaan, karena kita gagal dalam menempatkan perbedaan kita. Nah, bahasa lain, ada komunikasi yang harus kita bangun dengan baik, ada pemahaman yang harus kita bangun dengan baik terkait dengan semua perbedaan-perbedaan di antara kita. Nah, ini adik-adikku sekalian. Saya coba berikan beberapa argumentasi dalam konteks Islam misalnya ya. Ya, yang lain, adik-adikku yang lain yang beragama Kristen, Hindu, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, silakan nanti merujuk pada sumber agama masing-masing terkait dengan perbedaan ini. Kalau dalam Islam itu ada banyak ayat Al-Quran yang bicara tentang perbedaan. Satu contoh misalnya dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48. Walikullin ja'alna minkum sir'ata wa minhaja. Dan setiap kita yang berbeda ini ada jalan masing-masing, ada syariat masing-masing, ada metode masing-masing. Walau sa'allahu ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Tuhan berkehendak menciptakan kita menjadi satu umat saja, tidak ada perbedaan, tidak ada laki-laki atau perempuan, satu aja, tidak ada etnik A, etnik B, satu etnik saja, tidak ada agama A, agama B, agama C, satu agama saja, itu perkara yang mudah bagi Allah. Adakah kita yang meragukan kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan? Tidak ada. Semua agama, semua kita yang beragama pasti menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang punya kehendak dengan kuasanya yang tak terbatas. Mau apapun tidak ada yang membatasi kuasa Tuhan. Termasuk kalau Tuhan berkehendak menjadikan kita satu saja umat, satu saja agama, satu saja etnik, satu saja bangsa, itu bukan perkara yang sulit bagi Tuhan kita. Pasti bisa. Walakin liyabluwakum bima atakum. Tapi Allah tidak berkehendak, Tuhan tidak berkehendak menjadikan kita umat yang satu. Justru Tuhan kita berkehendak menciptakan kita berbeda
untuk menguji kita siapa di antara kita yang paling bisa berbuat baik menggunakan semua potensi yang Tuhan berikan pada kita. Nah, itu tujuannya. Mengapa kita berbeda? Karena Tuhan ingin menguji kita siapa di antara kita yang paling bisa menggunakan potensi yang dibekali oleh Tuhan kita masing-masing. Nah, apa misalnya? Tuhan menciptakan kita dengan potensi hati untuk memahami, ya. Semua kita, siapapun kita, dari agama apapun kita, dari etnik apapun kita, kita semua punya hati, kan? Punya hati untuk merasakan, punya hati untuk memahami, punya hati untuk menyelami, dan seterusnya. Kita semua punya hati itu. Nah, siapa di antara kita yang paling bisa menggunakan hati kita yang diberikan oleh Tuhan itu untuk menyelami kebaikan, untuk merasakan kebaikan kita, kebaikan orang lain, kebaikan bersama. Siapa di antara kita yang bisa merasakan itu? Itu yang pertama. Potensi yang kedua, misalnya Tuhan berikan kita mata untuk melihat. Kalau tadi eh, apa namanya hati. Yang kedua, Tuhan berikan semua kita dengan mata atau penglihatan untuk melihat kebaikan-kebaikan, untuk melihat kuasa Tuhan, kebenaran dan seterusnya. Kita semua diberikan mata untuk melihat. Siapapun kita, apapun agama kita, apapun etnik kita, semua kita diberikan Tuhan dengan mata untuk melihat kebenaran, kebaikan, kemaslahatan dan seterusnya. Tuhan juga membekali setiap kita dengan pendengaran, bukan telinga yang ini ya. Pendengaran itu bukan telinga ini, karena ada orang punya telinga ini tapi tidak bisa mendengar gitu ya. Pendengaran itu adalah potensi. Tuhan semua berikan kita potensi pendengaran untuk mendengarkan nasihat yang baik, mendengarkan pelajaran yang baik dan seterusnya. Siapa di antara kita yang berbeda ini bisa menggunakan potensi pendengaran kita untuk saling memberikan nasihat yang baik, kemudian belajar dengan mendengarkan nasihat yang baik. Nah, itu potensi. Paling tidak tiga itu potensi yang Tuhan berikan pada kita, siapapun kita, agama apapun kita. Nah, karena itu, pada akhirnya Tuhan juga akan menghukum kita karena kita gagal dalam menggunakan potensi itu. Kembali, eh, saya harus merujuk ke Islam. Yang lain silakan mengambil apa analoginya dalam sumber agama yang lain. Dalam Islam di Quran surah Al-A'raf 179 itu kan ada firman Allah di situ, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insan. Dan sungguh banyak dari penghuni neraka itu adalah para jin dan manusia. Siapa mereka? Hum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang dibekali dengan hati tapi tidak pernah bisa digunakan dengan baik untuk memahami kebenaran. Tidak digunakan dengan baik untuk memahami kebaikan dan kemaslahatan. Hum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka manusia yang dibekali dengan mata penglihatan tapi tak pernah digunakan untuk melihat kebaikan-kebaikan, untuk melihat kebenaran-kebenaran. Tidak pernah digunakan dengan benar. Hum azanu la yasma'una biha. Mereka yang diberikan telinga, pendengaran, tapi tidak pernah digunakan untuk mendengar nasihat yang baik, mendengar petuah yang baik, tidak pernah untuk saling menasihati dengan baik. Nah, ulaika kal an'amu balhum adal. Nah, mereka itulah manusia-manusia yang seperti itu sama dengan binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Oke? Nah, adik-adikku sekalian, kita manusia dan hewan nyaris hampir sama sebenarnya. Sama-sama punya hati, cuma potensi hati manusia jauh lebih sempurna. Sama-sama punya mata, sama-sama punya telinga. Ketika kita tidak bisa menggunakan semua potensi itu secara baik dan maksimal, maka kita sama dengan binatang, kata Tuhan kita. Bahkan kita lebih hina, lebih rendah dari binatang ternak. Nah, itulah orang yang akan dihukum nanti. Artinya apa tadi? Bahwa kita berbeda, sengaja diciptakan Tuhan untuk Tuhan menguji siapa di antara kita yang paling bisa menggunakan potensi-potensi yang Tuhan bekali pada kita. Agama apapun itu, gitu ya. Kemudian fastabikul khairat, untuk berbuat kebajikan, memberikan kemaslahatan pada banyak orang. Siapa di antara kita yang berbeda ini yang paling bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain, yang memberikan banyak kemaslahatan bagi orang lain? Siapa di antara kita? Inilah tujuan Tuhan menciptakan kita yang berbeda. Nah, ini kalimat di bawah ya. Jadi
Perbedaan yang Tuhan ciptakan pada kita, yang sengaja Tuhan ciptakan kepada kita adalah untuk menguji kita, kemudian untuk eh, memotivasi kita supaya kita bisa saling berlomba dalam kebajikan, berlomba dalam menebarkan kemaslahatan, dan menemukan kebenaran Tuhan dengan semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukankah Tuhan itu adalah zat yang maha baik dan Tuhan itu sumber bagi kebaikan? Tuhan menciptakan Tuhan mencintai kebaikan. Karena itu kebaikan-kebaikan harus kita wujudkan sebanyak mungkin dalam kehidupan kita sekalian, apapun agama kita. Nah, adik-adikku sekalian, ini kira-kira bagian pertama yang penting untuk kita pahami terkait dengan perbedaan kita, mengapa kita berbeda agama, dan itulah yang harus kita pahami bahwa kita berbeda agama adalah kehendak Tuhan untuk menguji kita, untuk memotivasi kita agar berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan dan kemaslahatan sampai kita menemukan Tuhan yang maha baik itu dengan cara-cara yang baik, dengan kebiasaan yang baik kita. Kalau kita biasa berlaku hal yang tidak baik, kita tidak akan pernah merasakan kebaikan Tuhan itu. Itu ya. Kemudian berikutnya adik-adikku sekalian, fakta dari keragaman dan perbedaan. Nah, kita harus pahami konteks Indonesia dalam keragaman dan perbedaan kita. Ini ada data sederhana yang saya sempat tampilkan. Saya berikan sebuah gambaran eh, lambang love itu, ya, menunjukkan bahwa kita harus membangun kecintaan dengan Indonesia. Kita harus mendasari semua semua ini dengan kecintaan kita dengan daerah kita Kalimantan Barat yang harus kita rawat kerukunan. Dalam konteks Indonesia misalnya hari ini data terbaru kita ada di angka 285,23 juta penduduk Indonesia, yang di situ ada berbagai agama, paling tidak ada 6 agama, ada satu aliran kepercayaan. Dalam konteks Kalimantan Barat hari ini, kita ada di angka 5,8 juta jiwa penduduk Kalimantan Barat. Di situ juga ada 6 agama dengan presentasi jumlah masing-masing. Semua agama ada di Kalimantan Barat, aliran kepercayaan ada di Kalimantan Barat. Ini menunjukkan keragaman kita hari ini. Secara suku budaya kita luar biasa, ada ribuan suku, sub-suku, ada ratusan bahasa, bahasa daerah kita, ada ribuan, belasan ribuan pulau, adat budaya kita masing-masing yang berbeda. Inilah Indonesia, inilah kita. Jadi kalau bicara Indonesia bukan bicara satu agama, kalau kita bicara Indonesia bukan bicara satu etnik, satu suku, kalau kita bicara Indonesia bukan bicara satu pulau, tapi kita bicara Indonesia, bicara banyak agama, bicara banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa, banyak adat istiadat, dan seterusnya. Inilah kita Indonesia, gitu ya. Oke. Nah, karena itu maka perlu kita keragaman ini, keragaman kita sebagai Indonesia dengan semua keragaman agama, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, dan seterusnya harus kita jaga, harus kita rawat bersama. Ya, sekali lagi keragaman kita, apapun itu, agama, suku, budaya, bahasa, adat istiadat, dan semuanya harus kita jaga dan kita rawat bersama. Jika tidak kita jaga dan kita rawat bersama, bukan Indonesia, kita bukan Indonesia, gitu ya. Nah, Ya, makasih Prof. oke, lanjut saya share screen dulu ya. Oh, share screen belum Pak Riyadi? Di share. Oh, belum bisa. Belum, Ntar belum. saya hidupkan Setting. ininya Ya, sebagai ya, host. Ibrahim Eh, make co-host. Oke, oke, unmute, Prof, unmute. oke, siap. Oke, lanjut. Saya share screen dulu ya. Ya, Oke, sudah terlihat ya. ya, ya, Prof. Oke, jadi saya ulangi sedikit bahwa keragaman kita, apapun itu, agama, budaya, suku, adat, dan seterusnya, perlu kita jaga, kita rawat bersama. Karena sesungguhnya keragaman ini, selain tadi adalah kehendak Tuhan, keragaman ini sesungguhnya adalah anugerah bagi bangsa kita.
Keragaman ini adalah kekayaan yang mempersatukan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai negara kesatuan misalnya. Negara kesatuan tidak akan pernah wujud jika kita tidak berbeda. Sekali lagi, negara kesatuan tidak akan pernah hadir kalau kita tidak berbeda. Karena hakikat kesatuan adalah karena perbedaan. Tanpa perbedaan tidak ada kesatuan. Oke, cerna ya adik-adikku sekalian. Cerna adik-adikku sekalian. Kesatuan adalah wujud dari kita berbeda. Kalau kita tidak berbeda, kesatuan tidak akan pernah hadir. Karena itu, merawat kita sebagai negara kesatuan sama pentingnya dengan kita merawat keragaman kita. Oke, dipahami ya? Nah, yang kedua, kekayaan, perbedaan, keragaman kita adalah kekayaan yang mempersatukan kita sebagai manusia, manusia Indonesia, manusia yang terhimpun dari keragaman-keragaman yang melahirkan kita Indonesia. Karena itu saya katakan di depan tadi bahwa siapa Indonesia? Indonesia adalah kita yang beragam. Siapa Indonesia? Indonesia adalah 6 agama dengan satu kepercayaan di dalamnya. Siapa Indonesia? Indonesia adalah kita yang ribuan suku bangsa dan sub-suku bangsa. Siapa Indonesia? Indonesia adalah ratusan bahasa dan sub-bahasa daerah. Siapa Indonesia? Indonesia adalah kita yang terdiri dari ribuan pulau adat istiadat yang hidup di negara kita. Inilah kita. Jadi keragaman dan perbedaan itu sesungguhnya adalah kekayaan, anugerah Tuhan bagi bangsa kita yang harus kita rawat, harus kita jaga bersama. Menjaga persatuan kita sama pentingnya dengan menjaga keragaman kita. Menjaga Indonesia, kemanusiaan Indonesia adalah menjaga semua kita yang beragam agama, bahasa, budaya, etnik, suku bangsa, dan seterusnya. Ya, adik-adikku sekalian, ini penting untuk kita pahami dalam konteks masyarakat kita yang beragam, yang plural, majemuk, seperti Indonesia dan Kalimantan Barat, untuk kita merawat kerukunan. Nah, pada akhirnya, kita juga harus berpikir tentang bagaimana kita bisa merawat kerukunan di tengah perbedaan kita yang beragam tadi. Ada beberapa pendekatan, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang hari ini sedang digalakkan oleh bangsa ini melalui Kementerian Agama, termasuk FKUB di situ, termasuk pendikar menurut saya di situ adalah merawat kerukunan dengan moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nanti boleh kita dialog adik-adik sekalian ya. Kalau ini di ruang terbuka, kalau ini di ruang kelas tatap muka, saya akan langsung ajak adik-adikku semuanya untuk dialog di setiap bagian ini, tidak di bagian akhir. Tapi karena ini kita melalui ruang virtual, maka sesi dialognya nanti kita tempatkan di bagian belakang. Nah, merawat kerukunan dengan moderasi beragama. Apa itu? Bagaimana caranya? Caranya adalah bagaimana kita memperbaiki cara pandang kita, memperbaiki sikap kita, memperbaiki cara beragama kita yang mengedepankan prinsip keseimbangan. Prinsip eh, jalan tengah, kita harus menjaga keseimbangan, tidak boleh ekstrim, dan harus inklusif. Nah, saya ingin jelaskan beberapa bagian. Apa makna jalan tengah dan ekstrim? Ekstrim, tidak ekstrim artinya jangan serba terlalu dalam beragama. Serba terlalu begini, eh, sedikit-sedikit tak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, sedikit-sedikit mudah mengkafirkan, itu kafir, itu neraka dan seterusnya. Terlalu. Kalau begitu apa yang boleh dalam agama? Ini tidak baik. Serba ekstrim, serba boleh juga tidak baik. Udah tidak ada masalah, tidak ada larang. Kerjakan saja, lakukan saja apa yang Anda mau. Itu juga tidak baik. Itu namanya ekstrim. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ekstrim yang menganggap semua serba boleh, tak ada larangan, itu tidak baik. Ekstrem yang menganggap bahwa serba tidak boleh, ini tak boleh, itu tak boleh, ini salah, ini tak boleh. Itu juga tidak baik. Dalam beragama, kita harus seimbang bahwa dalam kita beragama apapun itu, pasti ada ketentuan yang mengatur kita bahwa ini boleh, yang ini baik, ini tidak boleh, ini tidak baik. Selalu agama mengatur dua hal itu secara baik, secara berimbang ya.
ada yang dibolehkan dalam beragama, ada juga yang tidak dibolehkan dalam beragama, ada yang dianggap baik dan harus kita lakukan dalam beragama, tapi ada juga yang tidak baik dan tidak boleh kita lakukan dalam beragama. Nah, itu harus kita bangun seimbang dalam beragama kita, prinsip keseimbangan, jalan tengah, tidak ekstrim itu. Yang berikutnya adalah keberagamaan kita, cara kita beragama yang terbuka, tidak inklusif. Artinya apa? Kita beragama harus percaya dengan agama yang kita anut. Saya sampaikan adik-adik sekalian, agama apapun kita, yang Muslim, yang Islam, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, dalam beragama, ketika kita memilih agama tertentu, pastikan kita yakin bahwa agama kita itu benar. Tidak baik, tidak boleh beragama, tapi kita ragu dengan agama kita. Pastikan dalam beragama kita percaya dengan agama kita benar. Tetapi sikap yang inklusif tidak berhenti di situ. Kita percaya dengan kebenaran kita juga harus memberikan tempat untuk kebenaran orang lain, kebenaran yang orang lain yakini. Paham ya? Jadi kita percaya dengan kebenaran kita tidak boleh menghalangi orang lain dengan kebenaran yang dia yakini. Itu sikap yang inklusif. Artinya, saya benar dengan kebenaran yang saya yakini, Anda juga mungkin benar dengan kebenaran yang Anda yakini. Itu sikap yang inklusif. Perbedaannya, lawannya yang tak boleh adalah sikap yang eksklusif. Ketika kalau kita percaya dengan kebenaran kita, kemudian kita mengatakan hanya ini yang benar. Kalau tidak sama dengan kita, pasti salah. Kalau tidak sama dengan kita, itu pasti tidak benar. Nah, itu yang eksklusif. Eksklusif itu bukan moderasi ya. Moderasi itu harus inklusif. Bahwa kita yakin dengan pilihan kita benar, tapi kita tidak boleh menyalahkan orang lain dengan pilihan orang lain. Bisa saja dia juga memilih sesuatu pasti dengan dasar dia percaya dan kebenaran. Karena itu ya silakan kita sama-sama berpegang pada kebenaran yang kita yakini dengan agama yang kita yakini. Itu sikap yang inklusif. Nah, itulah model moderasi beragama yang harus kita kembangkan adik-adikku sekalian. Kalau kita bisa menempatkan pilihan perbedaan kita secara inklusif tadi, bahwa kita memilih agama A untuk agama kita sebagai keyakinan kita akan kebenaran, silakan itu jalani dengan baik dan harus kita jalani dengan seperti itu. Tapi ada orang lain, karena kita tidak hidup sendiri, ada orang lain dengan pilihan yang berbeda dengan kita karena dia yakin dengan pilihan itu, ya silakan dia dengan pilihan dan keyakinannya. Nah, kalau itu bisa kita bangun dalam kehidupan sosial kita, interaksi antar agama kita, maka tidak ada lagi persoalan kita dengan perbedaan agama gitu ya. Nah, wujudnya apa? Dalam konteks sikap moderasi yang seperti itu, ada 4 wujud yang harus kita kembangkan, yang disebut dengan indikator moderasi beragama. Pertama, pastikan dengan beragama akan memupuk kecintaan kita kepada negara Indonesia, yang disebut dengan komitmen kebangsaan. Adik-adikku sekalian, kalau kita mendalami agama kita dengan baik, terutama agama yang berkembang di Indonesia, 6 agama itu dengan baik, seharusnya keberagamaan kita, cara beragama kita, pemahaman agama kita akan membuat kita semakin cinta dengan negara kita Indonesia. Tapi hati-hati adik-adik sekalian jika dengan alasan mendalami agama terus membawa kita pada pengingkaran terhadap Indonesia, terhadap negara kita, hati-hati. Ada yang keliru dalam kita beragama. Karena sesungguhnya Indonesia, negara kita adalah negara yang mengakomodir nilai-nilai keagamaan kita. Satu contoh misalnya, negara kita berasaskan pada ideologi Pancasila, ya, ideologi Pancasila. Memang bukan Islam karena tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tak ada dalam Taurat, tak ada dalam Injil, tak ada dalam Zabur, dalam kitab apapun kitab agama. Tidak ada Pancasila dalam kitab agama kita karena dia bukan ideologi agama. Kita punya ideologi Pancasila. Kalau di ruang luar saya akan tanya satu persatu ya, tapi di sini tidak apa-apa nanti. Pancasila ada 5 sila. Dia bukan agama karena tidak ada dalam teks agama kita, semua agama kita. Tetapi pertanyaannya, apakah atau adakah dari 5 sila atau salah satu dari 5 sila itu yang bertentangan dengan nilai agama kita? Pasti jawabannya tidak ada.
Semua nilai dalam Pancasila, sila 1, sila 2, 3, 4, 5 itu tidak bertentangan dengan nilai agama kita. Bahkan, bahkan dengan sangat mudah kita menemukan argumentasi dasar nilai dari Pancasila dari agama kita masing-masing. Kalau dalam Islam misalnya, ya coba cari ayat apa yang bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa. Sangat banyak ayat Al-Quran atau hadis bicara tentang kul huwallahu ahad dan seterusnya. Kalau bicara tentang, yuk kita cari dalam Islam kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus menjaga nilai-nilai kemanusiaan secara adil, secara beradab. Ada ayat Al-Quran hadis sangat banyak. Begitu seterusnya sampai sila kelima sangat banyak. Nah, kalau begitu, apakah masih layak untuk kita dukung sekelompok orang di sana, di luar sana, yang menganggap Pancasila itu sebagai tauhid kafir, bukan Islam? Tidak layak. Karena sesungguhnya nilai Pancasila itu adalah nilai agama kita. Pancasila itu adalah nilai-nilai Islam. Nah, hanya kemasannya yang beda, menyesuaikan konteks bangsa kita yang beragam tadi, yang bukan hanya Islam, tapi ada banyak agama. Karena itu Pancasila tidak bisa disebutkan, tidak bisa dijadikan ideologi keagamaan, tapi dia ideologi bernegara kita dengan Pancasila. Ya, dan Pancasila, saya selalu mengatakan bahwa Pancasila itu adalah implementasi agama dalam konteks Indonesia. Kalau umat Islam harus mengatakan bahwa Pancasila adalah implementasi Islam dalam konteks Indonesia. Sehingga semua kita, apapun agama kita, bisa menerima Pancasila sebagai ideologi bernegara kita. Nah, artinya dengan indikator pertama, semakin kita mendalami agama kita masing-masing, seharusnya akan membawa kita pada kecintaan kepada negara Indonesia, kecintaan kita kepada Pancasila, kecintaan kita pada undang-undang, kecintaan kita pada NKRI, kecintaan kita pada filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Ini komitmen beragama, komitmen kebangsaan kita yang. Kedua, sikap moderasi beragama harus membawa kita untuk memperteguh sikap toleransi atas segala perbedaan, toleran. Tadi kita sudah bicara di depan bahwa perbedaan kita adalah anugerah, perbedaan di antara kita adalah diciptakan Tuhan. Karena itu kita tidak boleh menolak perbedaan. Kita tidak boleh menyalahkan kita yang berbeda ini, tapi harus kita terima dengan lapang dada. Nah, bagian dari cara menerima perbedaan itu adalah dengan toleran. Toleransi, kita menerima perbedaan, menghargai perbedaan, kemudian rela hidup berdampingan dalam segala perbedaan kita. Itu yang kedua. Nah, kalau masih ada kita yang beragama, yang katanya mendalami agama, tapi menjauhkan kita dari sikap toleran, menjauhkan kita dari sikap saling menerima, saling memahami perbedaan di antara kita, membuat kita semakin jauh dari sikap itu, maka ada yang keliru dalam beragama kita. Itu yang ditegakkan dalam moderasi. Yang ketiga, indikator moderasi beragama harus kita kedepankan adalah pastikan dengan beragama, semakin kita mendalami agama kita, semakin dekat kita dengan agama kita, semakin mengedepankan cara-cara dialogis dan komunikasi dalam penyelesaian persoalan. Interaksi sosial tidak akan pernah lepas dari masalah. Jangankan antar agama, jangankan antar etnik, antar pribadi saja kita punya banyak persoalan. Di rumah, kalau yang sudah berkeluarga, antara suami istri sering ada persoalan. Di rumah, antara saudara, kakak, adik, abang, adik, sering ada persoalan. Ya, pasti ada persoalan. Beda selera makan lah, beda pilihan baju lah, semua ada persoalan. Nah, tetapi jangan pernah menjadikan perbedaan kita, persoalan kita itu jangan pernah diselesaikan dengan pilihan cara-cara kekerasan. Tidak boleh. Itu yang diperhatikan moderasi beragama. Semua persoalan itu, apapun persoalan di antara kita, dalam interaksi sosial kita, lebih-lebih antar umat beragama kita, harus diselesaikan dengan cara-cara dialogis, cara-cara komunikasi untuk saling memahami, menemukan penyelesaian bersama. Jadi itu yang disebut dengan indikator anti kekerasan. Jangan menyelesaikan masalah itu dengan kekerasan, tapi bangun dengan dialog dan komunikasi. Nah, beragama kita harus mengarah ke situ. Dan yang keempat, indikator moderasi beragama yang harus kita kedepankan dalam merawat kerukunan adalah beragama yang senantiasa memperhatikan konteks lokal. Konteks lokal artinya apa?
kita beragama bukan dalam ruang hampa. Kita beragama itu selalu sesuai dengan situasi kondisi kita, selalu sesuai dengan realitas kita. Agama itu adalah respon terhadap persoalan yang kita hadapi, bukan sesuatu yang ruang yang hampa dari nilai, bukan ruang hampa seperti hujan turun dari langit, bukan. Tapi agama merespon setiap persoalan. Nah, karena itu dalam beragama selalu dihubungkan dengan kontekstual kita. Contoh, contoh ya. Contoh dalam dalam Islam misalnya, sekali lagi saya contohkan dalam Islam. Dalam Islam kalau setiap kita Muslim itu wajib sholat misalnya ya. Kalau kita sedang sakit, kita tidak mampu berdiri sholat dengan cara sempurna berdiri, kita boleh sholat dengan cara duduk misalnya. Kalau duduk pun kita tidak mampu karena sakit, kita boleh sholat dengan berbaring. Kalau berbaring pun kita tak mampu membaca eh, bacaan-bacaan sholat sudah berbaring, kita boleh sholat dengan isyarat saja, bahkan sholat dengan hati. Nah, ini bagian dari konteks konteks ibadah, konteks beragama kita. Begitupun dalam kesemua aspek kita. Saya ingin mengatakan bahwa bagian dari memperhatikan konteks itu ketika kita beragama, sebut saja kita yang beragama Islam, yang beragama Kristen, beragama Katolik, beragama Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan aliran kepercayaan dalam konteks Indonesia, maka beragamalah dengan cara beragamanya Indonesia. Beragamalah dengan pakaian agamanya orang Indonesia. Jangan kita pernah mengukur agama dengan orang di konteks luar sana. Jadilah Muslim-Muslim Indonesia, Muslim Nusantara dengan cara berpakaian Muslim kita Nusantara Indonesia. Jangan diukur dengan cara beragama orang di luar kita, Timur Tengah, cara berpakaian Timur Tengah dan seterusnya. Sekali lagi itu bukan tidak salah, tapi cara mengukurnya, cara melihatnya yang keliru gitu ya. Jadi ini yang disebut dengan agama adalah memperhatikan konteks lokal. Agama bukan creatio ex nihilo. Jadi agama itu bukan sesuatu yang turun tanpa sebab, tanpa respon. Agama bukan creatio ex nebula, sesuatu yang hampa datang begitu saja, tapi agama adalah respon bagi semua persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang harus kita lihat dalam konteks menjaga dan merawat kerukunan umat beragama kita dengan moderasi. Terus masih ada beberapa bagian. Nah, karena itu maka adik-adikku sekalian, mahasiswa sekalian, toleransi adalah puncak moderasi dalam merawat kerukunan umat beragama dalam konteks keragaman kita Indonesia. Apa bentuk moderasi toleransi yang harus kita pahami? Ada tiga tingkatan toleransi. Pertama, kemampuan kita untuk menerima perbedaan sebagai anugerah atau pemberian Tuhan tadi. Bahwa kita berbeda, itu harus kita terima dengan lapang dada. Bahwa kita berbeda harus kita tempatkan sebagai anugerah atau pemberian dari Tuhan kita ya. Nah, itu yang dalam Al-Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 48 tadi. Yang kedua, setelah kita menerima perbedaan di antara kita sebagai sesuatu yang anugerah, maka ya, sebagai suatu anugerah, maka yang kedua, kita harus berupaya untuk saling menghargai, menghormati, dan memahami perbedaan. Nah, kalau dalam Islam itu ada di Quran surah Al-Hujarat 49 ayat 13. Mengapa harus dihargai, harus dihormati dan dipahami? Karena perbedaan tadi bahwa bisa supaya kita ketemu bahwa saya benar dengan pilihan saya, kita juga bisa memahami oh dia benar dengan pilihannya. Oh, apa yang dia lakukan itu juga benar dalam perspektifnya, dalam agamanya. Itu pentingnya untuk kita saling menghargai, memahami, dan menghormati perbedaan. Bahasa sederhana dalam disiplin saya, inilah yang disebut dengan komunikasi. Jadi kita harus selalu membangun komunikasi atas perbedaan kita. Ya, itu yang disebut dengan lita arafu. Lita arafu itu menghargai, menghormati, memahami. Tapi dalam bahasa disiplin saya itu adalah komunikasi. Kita perlu komunikasi. Nah, tadi saya sebutkan, kalau kita tidak berbeda, apa yang perlu kita hargai? Kalau kita tidak berbeda, apa yang perlu kita hormati? Kalau kita tidak berbeda, apa yang perlu kita pahami? Apa yang perlu kita komunikasikan? Justru karena kita berbeda, maka komunikasi menjadi penting.
Karena kita berbeda, saling menghormati, menghargai, memahami menjadi sesuatu yang penting untuk terus kita lakukan. Bagian dari toleransi, puncak moderasi itu. Nah, yang terakhir, puncak dari toleransi dan moderasi yang harus kita bangun adalah berlapang dada untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Kita bisa bersama dalam perbedaan, kita harus bisa bekerja sama dalam perbedaan, bahkan kita bisa bersahabat dengan perbedaan agama. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan, kita berhidup bersama. Inilah puncak dari toleransi. Kalau kita mengatakan, oh saya toleran, tapi kalau kita masih toleran hanya sebatas menerima perbedaan, belum. Oh saya toleran, tapi toleran kita baru sebatas menghargai, menghormati, masih belum sempurna. Kalau kita mengatakan bahwa saya toleran, puncak kita toleran adalah ketika kita bersedia berlapang dada untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Bersama, bekerja sama, bersahabat dengan perbedaan. Bertetangga beda agama tidak ada masalah. Berteman, bersahabat, kita berbeda agama tidak ada masalah. Semua tidak ada masalah dalam konteks. Inilah toleransi yang paling tinggi yang dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada di Quran 109, Quran surah Al-Kafirun itu gitu ya. Ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud, bahwa kamu tidak akan menyembah Tuhan yang aku sembah sebagaimana aku juga tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Tidak apa-apa kita menyembah Tuhan masing-masing dengan pilihan kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadin, ya biarkan kamu dengan pilihanmu, kamu dengan agamamu, saya dengan pilihan saya, agama saya. Toh kita bisa bisa berteman kok, kita bisa bersahabat, kita bisa bekerja sama. Nah, itu yang tingkat toleransi yang paling tinggi yang harus kita wujudkan dalam keragaman. Dalam konteks keindonesiaan, tingkat paling tinggi dalam toleransi kita adalah dalam filosofi Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita berbeda tapi kita satu. Kita satu dari kumpulan perbedaan-perbedaan kita. Nah, ini saya kira, dan terakhir, slide terakhir, toleransi beragama untuk kerukunan antar umat beragama. Pada hakikatnya beragama, siapapun kita yang beragama adalah karena kita percaya. Beragama adalah karena kita percaya dengan Tuhan. Beragama karena kita percaya dengan nilai-nilai kebaikan dalam agama kita masing-masing. Yang kedua, bahwa beragama itu adalah fitrah. Beragama adalah kehendak dalam batin kita semua sebagai umat manusia. Fitrah, semua kita punya potensi beragama. Contoh paling sederhana, ketika kita mengalami keterbatasan sebagai manusia, kita tidak mampu menyelesaikan persoalan sebagai manusia, semua kita akan selalu mengadu pada zat di luar kita. Itulah fitrah kita beragama, potensi beragama. Jadi beragama adalah kebutuhan kita sebagai manusia, siapapun itu. Kemudian karena kebutuhan kita dan pilihan kita, maka perbedaan jalan itu sangat mungkin dalam beragama kita, harus kita hargai. Kemudian tujuan kita beragama pasti sama, bahwa kita ingin meraih ridha Tuhan. Semua kita beragama pasti ingin meraih ridha Tuhan. Dan semua kita beragama adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kebaikan. Baik kebaikan pada diri kita secara pribadi, kebaikan secara sosial, lebih-lebih kebaikan ibadah kita kepada Tuhan. Dan terakhir, disinilah munculnya toleransi beragama untuk mewujudkan kerukunan kita. Toleransi beragama ketika kita menerima, kita terimalah semua perbedaan itu dengan lapang dada. Kemudian setiap perbedaan mari kita pahami, kita hargai, kita hormati. Dan pada akhirnya marilah kita berdampingan dan berkolaborasi. Walaupun kita berbeda, marilah kita berdampingan dan berkolaborasi dengan semua perbedaan kita. Bukankah perbedaan yang menyempurnakan kita? Bukanlah perbedaan yang membuat kita menjadi kuat? Sebuah pelangi, testimoni terakhir Pak Riyadi, sebuah pelangi seringkali kita simbolkan sebagai keindahan. Ya, adik-adikku sekalian, seringkali kita simbolkan pelangi itu sebagai simbol keindahan. Mengapa pelangi itu indah? Karena pelangi kolaborasi dari berbagai warna. Kalau pelangi tiba-tiba muncul dengan satu warna, apakah kita akan masih mengatakan pelangi itu indah? Tidak, gitu. Jadi keindahan adalah kombinasi dari keragaman dan keragaman. Kesempurnaan hidup kita juga bagian dari keragaman. Inilah adik-adikku sekalian, para mahasiswaku sekalian, yang perlu kita pahami dalam konteks kita menjaga dan merawat kerukunan di Kalimantan Barat. Saya percaya jika kita semua, adik-adikku sekalian, para mahasiswaku sekalian, apapun agama kita, jika kita mampu memahami konteks
keberagaman kita, keragaman agama kita dengan baik, dengan seperti ini, saya percaya kita semua akan mampu merawat Indonesia dan Kalimantan Barat untuk terus aman, adil, makmur, dan sentosa ke depan. Demikian saya kira kalau ada pertanyaan, ada diskusi dengan senang hati, kita bisa gunakan untuk diskusi setelahnya. Saya kira begitu Pak Riyadi, saya kembalikan Pak Riyadi. Ya, makasih Prof. Eh, saya juga ingin menambahkan sebentar. Coba saya share screen. Hmm, Coba saya share screen sebentar. Jadi di sebentar, di Universitas Tanjung Pura juga sudah menerapkan apa namanya moderasi beragama, Prof. Jadi Ya, di kampus kami ini ada yang namanya diskusi antar agama. Mereka bertiga bertiga diskusinya. Kalau lebih dari tiga nanti masing-masing buat kelompok diskusi sendiri. ya, Jadi ini di mereka tiga orang diskusi gitu. Cuman temanya dibatasi, temanya dibatasi ini temanya. Eh, mm, ya masalah-masalah sosial kemasyarakatan, kenegaraan, kecuali yang dilarang mm, adalah diskusi terkait dengan keimanan, sudah, ya, keyakinan, akidah itu. Itu ya, memang dilarang diskusi karena tidak akan sama. ya, Nah, betul. kalau masalah-masalah sosial kemasyarakatan ini banyak nih, ada sekitar 52 tema lah. Setiap Hmm, pekan mereka ganti-ganti. ya, Misalkan tentang apa ini penipuan online, hmm, tentang prostitusi atau sikap intoleran gitu, ya, atau LGBT, terorisme, radikalisme, hmm, pornografi, termasuk ya, juga tentang money politik, black campaign, banyak ya, banyak ya, tema-temanya. Nah, mereka diskusi nih masing-masing. Nanti di hmm, dalam laporannya bagaimana, misalkan ini kan, bagaimana tentang xenofobia. hmm, Xenofobia itu takut dengan orang asing. ya, Nah, bagaimana menurut eh, masing-masing agama? ya, Nah, seperti itu, Prof. Jadi setiap mahasiswa ada sekitar 7.500 yang melaksanakannya. Mereka mencari mencari partnernya sendiri-sendiri lah. ya, Itu itu yang rutin dilakukan selama 6 bulan gitu kegiatan di program pendekar. Nah, selanjutnya kita beranjak pada sesi tanya jawab. Ini sangat banyak nih, Prof. ya, siap. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh dari mahasiswa bisa kita mungkin lebih pada interaktif kali ya, nggak perlu saya bacain gitu. Ya, ya, boleh. Mungkin ada mahasiswa yang mau langsung bertanya pada Profesor Ibrahim, Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama Kalimantan Barat. Silakan, adik-adik. Ada yang mau tanya langsung, membacakan pertanyaannya. Silakan, siapa? Ada nggak? Kalau tidak nih, saya bacakan nih salah satunya nih. Misalkan dari Sabrina. Sabrina bertanya, bagaimana cara menyikapi perbedaan keyakinan agar tidak berkembang menjadi konflik sosial di masyarakat multikultural seperti Kalimantan Barat. Nah, itu, Prof. Ya, Tadi ya, udah ada ya. Tadi ada ya solusinya ya, Prof ya. ya, Coba ya, cari yang lain. Misalkan dari ini, dari siapa ini? Nah, ini panjang ini nih. Dari Alia Salsabila. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang menganggap jika kita berteman dengan teman yang berbeda agama akan membawa pengaruh buruk hmm, buruk di apa nih? Membawa pengaruh buruk. Oh, bentar. Dan membawanya ke jalan yang salah. Padahal sebagai rakyat Indonesia yang memiliki keragaman agama, budaya, ras, adat istiadat dan lain-lain
seperti tercantum dalam Pancasila harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Dan kita tidak boleh memilih teman yang beragama sama saja, karena Hmm, sebagai manusia kita perlu adanya relasi dan bersosialisasi. Tuh. menarik. Apalagi ya? Apa dampak media sosial terhadap kerukunan antar umat beragama di Kalimantan Barat? Nah, ini Prof dari Siapa tuh? Mar Martaza Kastel Bunga Gita, dari Adkip. Ini Prof menarik nih Ya, kaitannya dengan media sosial, dampak sosial dari media sosial. Apa dampak media sosial terhadap kerukunan antar umat beragama? Ini Prof, tadi ya, kayaknya ya. belum saya simak ada Mm-mm. penjelasan terkait dengan pengaruh Ya, media sosial ya, terhadap dampak betul. kerukunan. Ya, oke. Sudah? Ya, Langsung ya. Silakan nanti Pak Riyadi inventarisir lagi yang menarik-menarik ya. Oke. Baik, prinsipnya saya kira saya tidak membaca secara langsung di chatting itu. Pasti saya kira semua komentar, semua pertanyaan itu menarik ya. Yang Sabrina karena sudah telanjur dibaca oleh Pak Riyadi ya, saya harus sampai sedikit lah. Walaupun tadi sudah ya, cara cara menyikapi perbedaan keyakinan ya. Tadi itu bahwa keyakinan itu apalagi dalam konteks agama, keyakinan akan kebenaran agama itu harus kita tempatkan sebagai sebuah pilihan bebas kita sebagai manusia yang kita tadi secara normatif diberikan peluang oleh agama kita. Sabrina kalau lihat nama Muslim ya, Sabrina Muslim. Kan ada dalam ayat Al-Quran kita misalnya la ikrah hafiddin, tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah jelas dalam beragama itu ada kebenaran-kebenaran seperti apa gitu. Kemudian dalam Islam juga untuk Sabrina misalnya pamansa paliyukmin, pamansa paliyakfur, siapa yang mau beriman maka berimanlah, yang mau kafir maka kafirlah. Tapi ingat nanti kalau beriman ini konsekuensinya, kalau kafir ini konsekuensinya. Nah, jadi ini pilihan ya. Jadi agama memberikan kita pilihan. Keyakinan agama itu adalah pilihan kita yang harus dihargai dan harus dihormati, termasuk dengan semua konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung dengan semua pilihan. Jadi itu ya. Kalau kita tidak mampu memilih dengan baik karena keterbatasan pengetahuan dan wawasan kita dalam beragama, maka kita perlu meminta nasihat dalam memilih keyakinan agama kita. Kita perlu belajar banyak agama yang kita pilih, ya belajar dengan orang tua, belajar dengan para guru, para ustadz kita untuk menentukan pilihan-pilihan kita dalam beragama ya. Nah, itu caranya. Dan yang kedua, ketika kita sampai pada pilihan, kemudian ternyata pilihan kita berbeda, kita tidak boleh menyalahkan orang lain yang berbeda pilihan dengan kita. Hargai dan hormati itu sebagai pilihan dan tanggung jawab kita dengan semua pilihan kita yang berbeda. Nah, dua hal itu ya. Jadi pilihlah dengan baik dan sadar. Beragama juga harus dengan pilihan yang baik. Pastikan kita beragama dengan semua kesadaran pengetahuan kita. Eh, Tidak boleh beragama asal-asal saja, sekedar mengikuti saja, tidak boleh. Tapi kita beragama, berupayalah untuk sebaik mungkin beragama. Kemudian terhadap orang yang punya pilihan beragama dengan kita, sinyal Prof-nya hilang. Hilang sinyalnya Prof. Tiba-tiba hilang. Mungkin kehabisan baterai kali ininya, Prof. Ibrahimnya. Jadi adik-adik, terkait dengan kuliah umum hari ini menggantikan pertemuan rutin Anda. Saya yakin Anda berada di kampung halaman semuanya. Jadi pertemuan online diganti dengan kuliah umum. Sedangkan untuk perhitungan DPNS, Anda dapat menggunakan grup chat yang ada di eh, keluarga masing-masing. Grup chat. Sekarang kalau nggak salah pertemuan ke
12 ya. Kalau 12 bagi 4 berarti DPNS 3. DPNS 3. Kita sedang masih menunggu Prof. Ibrahim join lagi. Dugaan saya baterainya habis. Mana Prof? Ya, Pak Riyadi. Ya, Sudah silakan Prof, lanjut. kok hilang ya? Sudah lama kah hilangnya? Di sampai mana tadi ya? Saya sudah eh jelas Alia belum? ya, pertanyaan itu tadi. Alia ya. Alia. Oke, Alia lagi ya. Cara menyikapi orang tua yang menganggap berteman dengan orang berbeda agama tidak baik, bawa pengaruh buruk. Nah, dua hal yang harus dipahami di sini Alia. Satu, orang tua, orang tua kita, siapapun kita ya, kita wajib menghormati dan mematuhi orang tua ya. Karena Videonya Prof, belum. oh Kameranya video belum belum. buka. Baik, 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 baik. Oke. Oke. Nah, siapapun kita adalah kewajiban kita untuk menghargai, menghormati, dan mematuhi orang tua kita, gitu ya. Nah, dan kita dilarang untuk eh, menentang orang tua kita. Nah, itu ya, sebagai seorang anak, kita harus patuh, harus hormat dengan orang tua. Hanya satu yang kita boleh tidak patuh dengan orang tua ketika orang tua memerintahkan kita untuk berbuat kezoliman atau kejahatan. Hanya itu saja yang kita boleh membantah orang tua. Selain itu, kita tidak boleh membantah orang tua kita. Nah, terkait kalau orang tua kita melarang berteman dengan orang berbeda agama, maka itu yang harus kita pahami, kita komunikasikan dengan baik. Apa dulu yang dikhawatirkan orang tua? Kalau teman berbeda agama itu banyak punya perangai yang baik. Teman berbeda agama tidak menjerumuskan kita pada hal-hal yang tidak baik, termasuk merusak agama kita. Tidak ada persoalan. Itu yang harus dipahami, gitu ya. Itu yang bisa dikomunikasikan dengan orang tua bahwa tidak karena teman berbeda pasti menyeret kita pada sesuatu yang tidak baik. Bisa saja justru teman yang berbeda agama itu membawa kita pada banyak kebaikan, banyak kemaslahatan. Selagi berteman itu bukan untuk merusak akidah kita. Saya punya banyak teman agama bukan beragama Islam, ya, non-Islam, dan saya bisa saling berbagi kemaslahatan, kemanfaatan dengan teman yang beragama selain Islam. Sebaliknya, tidak pernah teman yang berbeda agama menghalangi saya untuk ibadah. Tak pernah teman beragama merusak akidah saya sebagai Muslim, misalnya. Kalau itu yang terjadi, itu yang kita bangun, tidak ada persoalan berteman antar agama. Orang tua punya kekhawatiran wajar karena dia punya tanggung jawab dengan anak. Jangan sampai anaknya nanti malah rusak agamanya, anaknya nanti malah murtad dalam bahasa agama, anaknya nanti malah pindah agama dan seterusnya. Itu yang dikhawatirkan orang tua. Tapi sekali lagi, kekhawatiran-kekhawatiran itu adalah bagian yang bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan dengan baik, dan bisa diyakinkan dengan orang tua bahwa berteman dengan orang berbeda agama tidak selamanya akan merusak, tapi bisa saja menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan itu faktanya, gitu ya. Faktanya kita punya banyak teman di luar sana dengan orang yang berbeda agama. Kita bisa saling mengisi, saling berbagi kebaikan, motivasi dan seterusnya. Jadi dua hal itu Alia ya. Jadi satu, apapun alasan kita tetap harus membangun hubungan yang baik dengan orang tua, menghormati orang tua, patuh dengan orang tua. Selagi perintah dan larangan orang tua tidak menyangkut akidah, maka itu tidak boleh kita lawan orang tua. Nah, yang kedua, eh, soal berteman, siapa teman kita, bagaimana cara kita berteman. Ini adalah wilayah yang bisa kita atur, bisa kita komunikasikan, dan bisa kita beri pemahaman bersama, termasuk dengan orang tua. Siapa tahu justru ketika orang tua kita mengenali teman kita, justru orang tua akan, oh bagus teman Anda. Orang tua tidak lagi akan melihat apa agama teman Anda, tapi dia bisa melihat teman Anda itu bagus, individu yang justru
menjadi motivasi untuk berbuat lebih baik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Tidak selamanya kita berteman merusak akidah teman, kan tidak begitu ya, Alia. Kemudian Montaza, dampak media sosial terhadap kerukunan umat beragama. Ya, jadi media sosial salah satu realitas yang tak bisa kita hindari hari ini. Tak bisa kita pungkiri keberadaan media sosial. Semua kita hidup dalam realitas media sosial yang luar biasa. Bahkan media sosial sekarang adalah bagian dari penjajah kita. Kenapa saya sebut penjajah? Karena tidak ada kita yang bisa melepaskan diri dari kehadiran media sosial. Dari buka mata, bangun tidur, sampai kita tidur lagi, ya media sosial adalah bagian dari realitas kita. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap kerukunan? Besar sekali. Karena media sosial itu bermuatan dengan berbagai informasi, komunikasi yang tidak semuanya eh, baik dalam tanda kutip ya, tidak semua baik dalam tanda kutip, karena di situ juga nanti bertebaran pesan-pesan yang provokatif, di situ nanti bertebaran pesan-pesan yang ekstremisme, di situ nanti bertebaran pesan-pesan yang yang eksklusif, di situ bertebaran pesan-pesan hoax dan seterusnya yang sangat mungkin dikonsumsi kita baik secara sadar ataupun tidak sadar. Nah, apalagi pada kita yang tidak memiliki bekal yang baik dalam konteks keragaman. Kita tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam konteks eh, komunikasi antar agama, antar budaya. Kita yang tidak punya pengetahuan yang baik tentang toleransi dan seterusnya. Media itu bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan faktanya itulah yang melahirkan beberapa kelompok-kelompok keras, kelompok radikal ekstrim, bahkan para terorisme itu karena pengaruh media. Karena dia belajar sendiri, dapat pesan sendiri, dia tidak mampu menyaring mana yang bagus, mana yang harus dia terima, mana yang sesungguhnya harus dia tolak karena tidak bagus, mana yang hoax, fitnah, dan seterusnya. Dia terima saja. Nah, ini akan melahirkan individu yang rusak tadi. Jadi kalau bertanya, bagaimana dampak media sosial terhadap kerukunan umat beragama? Sangat besar pengaruhnya. Karena itu saya ingin berpesan pada kita semua, jadilah sebagai individu yang bijak dalam bermedia, jadilah individu yang punya literasi dalam bermedia sehingga media kita kelola untuk sarana mempererat silaturahim, sarana untuk memperkuat komunikasi, toleransi dan seterusnya. Bukan sebaliknya, sarana yang nanti bisa menebarkan hoax, fitnah, kemudian apalagi provokasi, perpecahan di antara kita ya. Dan media punya peluang baik dan peluang tidak baik itu. Kita lah yang harus mengontrol media supaya dia menjadi sesuatu yang positif dalam konteks merawat dan menjaga kerukunan. Jangan mudah percaya dengan semua berita di media, tapi kita harus mengujinya, kita harus mengeceknya, bahkan kita harus memilah, memfilternya. Mana yang baik kita ambil, kita sebarkan, mana yang tidak baik harus segera kita hentikan dan kita uh, apa tutup dari komunikasi media. Kira-kira seperti itu, Muntaza. Anda generasi Z sangat menentukan untuk menjadikan media itu memberikan pengaruh positif bagi kerukunan kita. Termasuk ini, Ya, Prof. Perdebatan agama di media sosial, Prof. ya, ya, ya itu juga perdebatan-perdebatan agama di media sosial bisa juga menjadi persoalan karena apalagi bicara soal agama kita perlu memastikan bahwa siapa yang bicara, dari mana latar belakang yang bicara, bagaimana otoritas orang yang berbicara, keilmuannya, latar belakang keilmuannya, paham keagamaannya apa. Ini penting untuk kita teliti. Tidak semua orang yang bicara itu bisa kita terima dan bisa kita pakai gitu ya. Latar belakang harus kita lihat, track recordnya harus kita lihat. Kalau orang orang yang track recordnya tidak baik, bicara agama baik, tidak harus kita pakai pengajaran agamanya, tapi kita harus melihat track record yang baik. Nah, kira-kira media sosial begitu, karena semua orang adalah produsen dan konsumen di media hari ini. Semua orang bukan hanya menjadi pembaca medsos, tapi semua orang bisa menjadi penulis, pembicara di medsos. Karena itu kita harus lebih selektif untuk melihat mana pembicaraan yang baik dari sumber yang baik yang bisa kita jadikan tauladan dan sikap hidup kita untuk dicontohi, dan mana juga yang pembicaraan tidak baik atau bahkan pembicaraan yang baik saja tapi dari sumber yang tidak baik, tidak otoritatif,
tidak harus kita terima dalam sebuah media. Saya kira gitu Pak Riyadi, dan banyak contoh memang kasus-kasus kita menjadi persoalan memicu konflik itu memang dari media lebih banyak gitu ya. Media yang membuat sesuatu jadi panas, jadi konflik di luar gitu ya. Oke. Iya, Prof. Juga di kami juga ada kewajiban kepada mahasiswa untuk membaca kitab sucinya masing-masing, gitu Mm-mm. ya. Tentu Ya. yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, Mm-mm. mereka juga diwajibkan untuk apa ya, mengambil mengambil mengutip gitu ya, mengutip dari Mm-mm. ayat-ayat kitab suci masing-masing itu dan Ya, diupload ke media sosial. Tentu ayat-ayat yang menarik gitu. ya, Itu ya. sehingga pesan-pesan agama itu memang nyampe di media Ya, sosialnya masing-masing gitu kan. ya. Nah, itu salah satu juga kegiatan mahasiswa. Mm-mm. Gini, Mm-mm. saya mau nanya, Prof, karena kan Profesor adalah ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama ya. Ya. Tentu banyak sekali tugas ataupun pengalaman ataupun katakanlah kasus-kasus yang terjadi. Saya membaca di chat-chat mahasiswa ini mereka bertanya Mm-mm. tentang Mm-mm. permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat, terutama di Kalimantan Barat ini, Prof. Entah Ya, itu terkait dengan penolakan suatu ulama mm, atau suatu ya. tokoh masyarakat atau penolakan pembangunan rumah ibadah, gitu, Prof. Mm-mm. Ya, Terus memang kita rawan sekali ya, eh, ya. karena kita sangat beragam. Jadi Mm-mm. memang ada pihak-pihak tertentu yang ingin ya memanfaatkan situasi untuk memecah belah Mm-mm. kita. Itu Mm-mm. bagaimana, Ya, Prof? ya, Mohon baik. ininya arahan ataupun nasihat kepada kami. Oke, baik. Terima kasih Pak Riyadi. Saya respon dari eh, pengalaman tadi ya soal mahasiswa yang Pak Riyadi tugaskan untuk mengambil nilai-nilai tertentu dalam agama masing-masing, ya, kemudian di-sharingkan. Nah, sangat bagus saya kira itu pengalaman yang bagus dan mesti harus terus dilakukan. Saya beri contoh misalnya kalau di FKUB itu eh, kami kami menerbitkan di tahun 2024 kemarin ada satu buku yang diberi judul Kerukunan dalam Perspektif Agama-Agama. Nah, artinya mari kita semua agama menginventarisir nilai-nilai kerukunan atau nilai-nilai normatif agama yang bicara tentang kerukunan, kewajiban menjaga kerukunan, inspirasi untuk kita membangun kerukunan itu diinventarisir dari semua agama. Nah, maka lahir buku 2024 Kerukunan dalam Perspektif Agama-Agama gitu ya. Nah, penting saya kira semua agama dalam banyak konteks apapun temanya nanti kita ambil dari semua agama kita satukan. Termasuk misalnya nilai keselamatan. Bagaimana agama A bicara tentang keselamatan, B keselamatan, C dan seterusnya juga bicara tentang keselamatan. Sangat banyak. Salah satu contoh sederhana eh, semua agama itu punya salam. Salam itu maknanya adalah doa untuk keselamatan gitu ya. Islam punya salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atasmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmat Allah serta keberkahan Allah untuk kamu semuanya. Kan itu doa dalam salamnya Islam. Salamnya Kristen dengan salum. Salum itu juga bermakna selamat, keselamatan buat Anda, salum gitu ya. Kemudian begitu juga dengan salam Om Swastiastu pada umat Hindu, salam dengan Namo Buddhaya pada orang umat Buddha atau Wite Tong Tien, ya, salam kebajikan pada Konghucu. Ini juga semuanya adalah doa-doa untuk keselamatan pada orang yang kita temui. Artinya bahwa kita hanya berbeda berbeda bahasa, kita hanya berbeda tekstual, tapi substansinya kita semua ingin memberikan selamat, doa selamat untuk semua orang. Nah, itu yang begitu yang harus lebih banyak kita kembangkan. Nah, terkait dengan permasalahan keagamaan ya konteks Kalimantan Barat ya. Tadi disebutkan betul ada beberapa kasus yang sering kita dengar. Satu, penolakan terhadap tokoh agama tertentu. Nah, saya kira ini juga harus dipahami, penolakan terhadap tokoh agama tertentu bukanlah penolakan terhadap agamanya, tapi penolakan terhadap trik record dan latar belakang tokohnya. Itu yang terjadi dan harus kita pahami. Saya percaya apapun
apapun bentuknya, apapun contohnya, penolakan terhadap tokoh agama yang pernah ada di Kalimantan Barat bukan penolakan karena dia beragama A, tapi penolakan karena trik recordnya yang dianggap tidak baik. Ya, nah karena itu yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa dalam bermedia sosial atau komunikasi antar agama pun kita juga harus memperlihatkan dua hal. Satu, pesan kebaikan yang disampaikan. Yang kedua, trik record orang yang menyampaikan. Itu bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah pesan keagamaan. Nah, jadi karena itu maka komunikasi harus tetap dibangun, dialog harus tetap dibangun terhadap tindakan-tindakan itu, dan pada akhirnya Alhamdulillah, puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan, semua persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan dengan dialog yang baik, tidak pernah sampai ke konflik antar agama. Nah, termasuk yang paling santer lagi selain penolakan tokoh agama, ada beberapa kasus saya kira kemarin adalah penolakan pendirian rumah ibadah, pendirian rumah ibadah. Nah, ini juga saya kira bukan penolakan terhadap agama tertentu, bukan penolakan terhadap rumah ibadah tertentu, tapi pemahaman terhadap regulasi pendirian rumah ibadah yang harus dikedepankan. Ya, kalau dalam di FKUB itu kan eh, rekomendasi mendirikan rumah ibadah itu ada di tugas yang kelima dari FKUB Kabupaten dan Kota. Kalau provinsi tidak ada tugas itu, Pak Riyadi. Provinsi tidak ada tugas merekomendasikan pendirian rumah ibadah. Itu ada tugas itu ada di FKUB Kabupaten dan FKUB Kota. Nah, yang menjadi persoalan selama ini adalah terkait pada pemenuhan syarat administrasi pendirian rumah ibadah dalam PBM nomor 9 dan nomor 8 2006 tentang FKUB. Itu disebutkan pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat 90-60. 90 dari persetujuan pengusul agama tertentu, agama yang mendirikan rumah ibadah. 60 adalah syarat persetujuan dari warga di sekitarnya. Nah, itu secara administratif. Nah, tapi dalam prakteknya seringkali satu syarat administratif itu tidak dipahami dengan baik. Yang kedua, ketika syarat administratif itu tidak dipenuhi, tidak terbangunnya komunikasi yang baik, komunikasi yang intens di wilayah di mana rumah ibadah itu akan dibangun. Kalau ada komunikasi yang baik dibangun, ini yang selalu biasa kita fasilitasi, dibangun komunikasi yang baik, justru syarat administratif itu bisa diabaikan. Di banyak tempat di Ketapang pernah di fasilitasi kita seperti itu, di banyak tempat terakhir kemarin di Kuburaya misalnya, dan banyak tempat di Indonesia justru eh, tidak secara administratif itu bisa diabaikan ketika semua masyarakat di setempat bersepakat dengan rumah ibadah itu bisa dibangun. Bahkan bukan sekedar izin yang diberikan oleh masyarakat. Justru masyarakat bisa terlibat dalam gotong royong dalam membangun rumah ibadah. Ini sesuatu yang luar biasa, kearifan yang luar biasa, Pak Riyadi. Katakannya mendirikan masjid di lingkungan itu yang bekerja mensupport anggaran, bekerja bukan hanya umat muslim tapi umat non muslim sekitar itu bisa membantunya dengan senang hati, atau sebaliknya mendirikan gereja di situ ada masyarakat muslim karena komunikasi telah terbangun dengan baik, saling pemahaman terbangun dengan baik. Bukan hanya izin yang diberikan, tapi justru bantuan tenaga, bantuan dana, dan seterusnya juga diberikan. Nah, inilah yang harus kita kedepankan, dan inilah yang terus kita kedepankan dalam konteks rumah ibadah, dalam konteks keragaman agama, dan mendidikan rumah ibadah kita hari ini. Dan pada akhirnya, umat kita harus dipahamkan pada sebuah prinsip bahwa semakin kita dekat dengan agama, nah itu tadi konsep moderasi, semakin kita dekat dengan agama, maka sebenarnya seharusnya membawa kita semakin baik dengan semua orang, termasuk orang dengan agama yang berbeda. Kalau begitu, kenapa kita harus takut dengan orang yang taat dengan ibadah agamanya? Justru kita harus dorong, yuk semua umat beragama, kita menjadi agamawan yang taat dengan ibadah kita masing-masing. Dengan begitu kita bisa menjadi individu beragama yang bisa berbuat baik pada semua orang. Nah, kira-kira itu Pak Riyadi, dan begitu cara kita melakukan penyelesaian terhadap beberapa persoalan itu, komunikasi dibangun dengan baik, ada kearifan-kearifan lokal yang harus dibangun dengan baik, komunikasi yang harus dibangun dengan baik, sehingga yang terjadi nanti bukan hanya soal pemenuhan syarat administratif dalam PBM, tapi justru akan terbangun nanti kebersamaan dalam sebuah
masyarakat bisa saling bantu, saling tolong, saling mensupport bagi kehadiran rumah ibadah masing-masing, sehingga terciptalah nanti masyarakat yang taat agama dan masyarakat yang toleran dan harmoni antar agama. Gitu saya kira Pak Riyadi. Iya, makasih Prof. Lumayan sudah 1,5 jam kita Ya, berdiskusi, mendengarkan materi dari Profesor Ibrahim, dari beliau Ketua Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Acara kita ini hasil kerjasama dari, kebetulan saya juga di Majelis Ulama Indonesia sebagai Ketua Komisi Hubungan Antar beragama. Umat Beragama. Jadi memang Ya, klop, eh, ya, cocok lah kita ya, bertiga ini melakukan kolaborasi untuk pencerahan ya kepada ya, masyarakat, khususnya pada mahasiswa. siap. Nah, harapan saya ini kegiatan kita ini bisa terus setiap tahun kita adakan gitu agar mahasiswa-mahasiswa ini kan calon pemimpin-pemimpin di masyarakatnya sendiri, di kampungnya atau simpul-simpul masyarakat. Ya, Nah, dengan adanya moderasi dalam beragama gitu ya, saling memahami, bertoleransi, saling menghormati pilihan masing-masing gitu ya. Jadi eh, juga menghilangkan stigma-stigma negatif atau kecurigaan-kecurigaan antar sesama. Karena kan kalau kita apa ya tidak tidak melakukan diskusi tentang bagaimana sudut pandang masing-masing agama, kita akan saling curiga. Nah, ya, mudah-mudahan kami di Tanjung Pura sudah menerapkan. Jadi kami memang sudah membiasakan pada mahasiswa untuk saling berdiskusi tentang suatu tema-tema tertentu menurut sudut pandang masing-masing gitu ya. Nah, sehingga oh seperti itu ya, oh, seperti itu. Wah, sama lah gitu kan. Jadi ya. tidak ada perbedaan-perbedaan yang harus ditakut-takuti gitu atau yang dicurigai gitu. Nah, itu harapannya eh, program pendidikan karakter Pancasila di Universitas Tanjung Pura. Eh mungkin udah waktunya Prof kita mengakhiri kegiatan kita. Oke, Oke. Ada yang ini apa closing, terakhir biasanya closing ya. Ya, closing statement dari Profesor Ibrahim sebagai narasumber. baik. Baik, pertama saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya pada Pak Riyadi selaku koordinator atau apalah namanya Jabatan Ketua Pendidikan Untan. Ini program yang luar biasa. Kalau saya diajak kolaborasi dalam program ini sungguh sesuatu yang menyenangkan, bahkan perlu kita ikat dengan MOU atau apapun namanya barangkali ke depan Pak Riyadi. Karena ini sinergi sekali dengan program FKUB dalam menjaga dan merawat kerukunan antar umat beragama. Kemudian kepada peserta sekalian, mahasiswaku sekalian, terima kasih untuk diskusi singkat kita. Saya titip amanah ketuhanan, amanah kemanusiaan, amanah keindonesiaan untuk mari kita jaga, kita rawat kebersamaan kita rawat keragaman kita rawat Indonesia dengan semua perbedaan di antara kita, terutama perbedaan agama. Pastikan Indonesia abadi adalah janji kita. Kalimantan Barat rukun dan harmoni adalah tanggung jawab kita bersama. FKUB walaupun diberi tugas yang jelas khusus untuk menjaga dan merawat kerukunan, tapi sekali lagi FKUB tidak akan mungkin mampu merawat kerukunan di Kalimantan Barat tanpa dukungan dari semua elemen, termasuk adik-adik mahasiswa semuanya. Karena itu saya mengajak kita semua, mari kita semua terus menjaga dan merawat kerukunan di bumi Kalimantan Barat. Kita merawat Indonesia dengan keragaman kita dan jadikan ini sebagai modal bagi kekuatan kita sebagai sebuah bangsa dan daerah Kalimantan Barat. Terima kasih. Salam kerukunan, rukun, rukun, rukun untuk kita Rukun, semua. rukun, rukun. Salam rukun. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Terima Ya, kasih. terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri.
Bentar, mana tadi dia? Sebentar. Hmm, stop. Baik semuanya, terima kasih atas materi dari Prof. Ibrahim, Ketua FKUB Kalimantan Barat. Semoga kita dapat bertemu kembali tahun depan, karena ini Ya, agendanya setiap tahun. Makasih, saya sama-sama. cukupkan. Selamat pagi menjelang siang. Salam Pancasila. Salam.